terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati. Nanti lama-lama jadi siklus. Tekan mencintai kiai saja karena fasilitas duniawi. Gue seneng jadi imam masjid akbar, masjid istiqlal, imam besar. Seneng mergo kenal presiden, datang dikawal. Seneng jadi sukses, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau seneng karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Medina. Nabi itu satu hari itu biasa. Mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasulullah. Itu setelah periode Mekah loh. Jangan kira itu periode Medina. Apa itu periode apa? Medina loh. Periode setelah Nabi punya segalanya. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik sekali. Aku tahu jajal turu ngarepin Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah beliau sujud sikilku tak ingkertno. Nah beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Jadi Aisyah itu wa ana muqtaridotun bene yadi turu terlentang. Jadi cara ya sudah terlentang itu. Nabi nak sholat suwingan dia tetap sholat terus. Oke itu bojo ayu orang yang sholat. Bojo elek ora sholat bener. Bojo elek amen junub menawa. Wis ora kena go contoh wong kasus ora kena itu. Kuwi di bojo ayu perawat turu karep pusing sholat ora wis misale lho. Pemenang wong jenggoten wae tambah over. Mustafa kalau orang nyek jenggoten liyane ora usah tersinggung. Mereka nangnya wong akeh dosa, nangnya wong sito ora. Misale dosa wis tak hitung mau ke sore. Aku ngenyek dosa sito, mulang ganjarane 10, cek susuk piro? 9. Dadi cek surplus orang dagang cek. Cek badi. Iku adene ra ikhlas. Ora ikhlas aku ora ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 dene. Makanya ini dipikir ya, saya ulang lagi harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham ya? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja. Karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, telur ini udah dipitik, cara gue mungkin tor. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudrah kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak akan tetap itu kudrahnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoi, bukti nak kudrah pangeran ubi. Ya kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenang terus unta keluar dari batu. Terus kamu gawok. Wah kok ribet tenan unta metu kok batu. Jadi Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Ya beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ora melok gawe. Metu kok indukane kok ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, cuma niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora ora bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora bedane cara kula. Waras tek kula niku waras. Lha ya misale kowe cara iman seperti itu ya yakin dadi wali. Wes amatir-amatir lah wali swasta lah, wis pokoke iso dadi wali. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa, iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin, biji padi menjadi padi besar mungkin, tapi nak watu kok jadi biji padi muhal. Lo saat yang dikatakan mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dokter bilang
Ya, aku menyaksikan itu karena ada kekuatan yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan, sapi keluar dari induan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk ontanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja engkau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahlal Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi ini apa-apaan orang banyak, itu mesti tidak cukup, kita malu. Nabi santai bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya pakai Nabi matur pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak, sama Allah di ACC terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudroh kamu, dalam kemampuan kamu, enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan manane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi itu rara bedanya, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang dilihat. Makanya cara pangeran, wa ma min dabatin fil ardi wala tawiri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudroh Allah itu apa? Kanjeng Nabi didudono manuk. Lah manuk terbang enggak bukti kudroh Allah. Ya biasa mata manuk terbang, wis suwe ra manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Lha iku teke wis semper. Lho bukti kudrohe kowe ora iso gawe ya. Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa mau khale unta kok watu ambek kok indukane? Bedane apa jajan? Wong ibuke unta ya ora iso gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anak-anak unta? Kan enggak bisa juga. Manusia juga enggak. Jadi itu cukup jadi kudroh Allah. Tapi manusia anggar barang sering terjadi daranimu mungkin. Manane mungkin, ini saya menentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia tidak ikut menciptakan ini. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedasatan kudroh Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wa khilafil laili wan nar. Sajane ana langit bumi, ada lautan, ada apa, sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok onteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ontane Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul hurur. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasan masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Lagi memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengkit ada melok pileg, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini nusgo jalalan ngalor ngidul maknani. Iku yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati orang ingkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya berpikir seperti itu. Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia lagi. Nah itu malah kulon wedi be urip nggih wedi tenan karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Anna sunyamun wa idza matu intabau. Kita semua punya tidur setelah mati baru bangun karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali saya menyontohkan. Sampean tak warai hujah ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak?
mangkel kan. Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wahayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa, atau ada ular yang berbisa. Ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih, karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha menghilangkan. Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih, ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhirat, kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun nggak sama ingatkan? Matur nuwun. Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu begitu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka la yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi, ke situ lagi, dah pulang lagi saya sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai aja. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu, karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul, tapi tekeu cik hajun nafsi. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar jadi wali, mau KPU ini nyetujui mau kapan roh, tapi tak daftar. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrahnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrahnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mau hal dan tidak mau hal? Harusnya mau taslim, menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Lalu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya Allah. Ini jelas ya, makanya ketika pangeran ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Terus kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Begitu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni, nah itu kudroy Allah. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudroy Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudronya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan nusyur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya harusnya kamu minta dong gak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Sehingga kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks.
Karena semuanya itu karena kekuasaannya Allah. Meskipun kita tentu bernegara yang baik, ya kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai mbek tonggo sana masjid ben enak. Bojo dikai mangan ben kecewa mbek kowe, nek kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus rukuk. Terus begitu jadi orientasi kamu. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita rukuk. Coba Quran kalau ngendikan warka'u ma'ar rokiin balillah fa'bud wakum minasyakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane itu mapan. Karena ngono ora usah Islam, PKI yo kepengen mapan, komunis yo kepengen mapan. Lonte nganti dadi lonte yo kepengen mapan, copet nganti dadi copet yo kepengen mapan, bajingan nganti dadi bajingan yo kepengen mapan. Anak kepengen mapan ora kudu wong saleh, fasik pun kepengen mapan. Bedane opo nggo jalalan cita-citane mau kepengen mapan. Itu kan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolkan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahain. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kowe seneng mangan akeh, fal jamus aksaru aklan. Jamus iku angane luwih akeh. Terus nak kowe seneng kumpul kebo, kumpul wong wedok akeh, fal kirdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali godhog satu kenikmatan sing mustarak benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmati sujud ora iso ketek sujud suwi-suwi ora iso. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen bus warga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye ora ono carane ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni, nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau rasio dari daftar wali, kan aku pengen sujud jadi wali ya ora ikhlas. Pemenang nak jadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Lan cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkoti. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orangnya. Terus tak tanya bapak, bapak jenengan mboten kepengin jadi wali seperti itu. Jawab bapak lucu. Jadi ini wali kepengin nggak disayang pangeran, tapi jadi koyo iku ora kepengin. Lah kok saged? Lah jadi gula jadi salam tempel, engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak saya. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih dari bapak. Dan ada di dunia ngono tok sak kepengin. Cina duwe ya akeh. Tapi nak jadi wali mergo disayang pangeran kok kepengin. Tapi nak terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya enggak kepengin enggak boleh jadi orang orientasi. Aku yang manusia sih kadang aku pengen wah dari kiai top. Mas dia metu ke mobil tipe apa, suang tersuali, soalnya sing tiba-tibaan seru no, seru tapi ada kerennya apa dicucuk Fauzi, dicucuk, stopar, serah keren hisapnya akeh. Maksudnya kalau itu saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepengin dadi ulama saja karena nilai-nilai ya wong enak dadi kiai. Saya itu yang enggak suka itu. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti itu. Tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kalau kula kabeh terus gak keren, akhirnya ono wong kepengin dadi ulama. Mereka dadi ulama terima kancane rugen, Gus Bak terima kancane rugen. Entah apa. Iku terus ana generasi ulama itu salahane pangeran. Ngene sing mulya nggih monggo, sing kula nggih monggo. Biasa mawon kula tentunya. Cara sing kowe mau kemen dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas iki dadi ikhlas. Nggih, kang ora jelas iki napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh.
Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat. Sebut alhaakumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan duniawi dan sibuk kamu itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok go mate kamane terjemahan bebas sih. Mak pangeran apian di basano halus sampai kue teko ning kuburan terus kala saufa ta'lam. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas ke ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu neraka. Makanya harus ngerti dari sekarang. Makanya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya laibun, itu dingertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawunnal jahim, pas ngerti, pas wae mlebu neraka. Itu yang kita ndak ingin. Pun kula terusno. Wa ma yastawi lan ora padha pal baroni apa segara loro. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua sebakran ora kudu segara, pokoke dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku asbun. Iku banget napa? Asbun itu banget taware no. Nah cara mriki no. Taware. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul udubah itu banget manise itu. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saihun terus ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama. Surbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhun iku asin ujatun terbuanget asin. Syadidul malukhah mulukhah itu banget napa? Asin. Wis diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia. Ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir bulat no, bulat. Ngomong wis profesor, wis doktor, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting di dunia. Lah uang penting anggar uang gak roh. Mencah cilik nganti nangis jaluk duit mergo ngerti nak duit iku penting. Mana aneh. Copet nganti nyopet mergo ngerti nak duit iku. Penting profesor wis kiai ngomong duit penting waduh barang sa profesor wis roh tul. Mana aneh. Mu terlalu mulai cekeman mending ngono. Cuman bos menurut duitku penting sembrono biasa wae. Ngono nambah tambah mboten penting Gus, penting banget sampe tahu. Pasti ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan duit kuwi penting biasa ora usah ngomong. Wis ora agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah, ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lalu kalau pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama, kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Sehingga kalau bagian dari Indonesia, kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi, dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud, bisa ya sudah. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh, baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu saja. Kita sebagai kiai ngomong, gak usah kiai melong ngomong biar maju. Selama maju nguasai itu sih ngomong ben menteri. Kiai rasa ngomong ngono, paham ya? Nah kadang kiai melong ngomong ngono. Kon jadi menteri rasa jadi kiai, paham? Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional ya kan jadi menteri keuangan rasa jadi ya nak nabi ulama harus satu nabi nak dulu dunia ngono tok al bilad dua wal ibad dua fa nama asab takhiran fa hakim ya jenenge negara kabeh pangeran kabeh bumi ya pangeran kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakoni iku nabi ulama warasatul ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas nasional, itu saya ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah ngomong ngono tak PHK jadi kiai langsung jadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Ya tidak masalah cara kalau apa al bilad dua wal ibad
Itu wafae nama asop tak khairan faakim kabeh bumi ya pangeran kabeh kawula ya kawulane pangeran di mana saja anda mendapat keberkahan bumi itu ya kamu silakan tempat di situ ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud bisa melakukan ibadah bisa melakukan syiar apa Islam ya sudah faakim kata Nabi ya nggak apa-apa kamu apa di situ makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim Uzbek ya banyak, tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di situ. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya karena banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet sampai 100 tahun benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita tetap jadi muslim yang baik, mukmin yang baik karena dilatih apa dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi jamin buat ajari materi. Engko wis ora dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ora dhewe. Nah, HP iku penting, sudah montor mata bapak sing ngajari. Waduh, matene wong. Ora usah diajari ya ora dhewe. Pemene turunanmu tambah roh. Mungkin wis kan gak trimo roh alim. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma sangking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori wa sama ku iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nek manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah nek Allah Subhanahu wa taala. Wa tastakhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milfi sangking sing asin. Wa kila lan didawono min huma sangking sing asin lan ora sing asin. Ay minal asfil furat lan minal milhi. Allah ngetokno khilatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilya. Ya ta'khilya wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Mas, akhirnya nganggo hakik marjan. Kayak dukun ae. Kewedi gedhe ya ben wis akeh. Ya duwe ra apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa tara lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawu ai sufuna tegese pira-pira prawu fi ing dalam saben-saben suci. Ai fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhra ini. Kowe ningali prawu mawa sira khale iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan melakukan sufun fi ing dalem mobilatan khale menghadap wa mudiratan khale membelakang. Dirihin kelan angin wahidatin yang siji. Sangking kudroy Allah. Masih lagi pakai mesin, prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya iso urip. Semuanya itu pakai rih, pakai kekuatan apa? Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditap tahu supaya golek sira kabeh tatlu butik se golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kowe golek misalnya bitijaroti lan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mengke wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mengkono-mengkono nikmat. Yuli jun lebana sapa wa ta'ala khiru sing lebana sapa Allah la ing bumi finari ing dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mengko tambah apa nahar. Wa yulici lan lebono sapa taala nahar ing rino, itu sing lebono sapa Allah ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mengko tambah apa lail. Wa sakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan. Ya sama misalnya gini. Kanjeng Nabi ana gerhana, itu saking takutnya itu salat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur nggak sesuai rutinnya. Aku kan nggak saking kesuainya gablek, agar seringnya ngerusur aku wetan, engkau sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya, matahari kalau pagi dari mana?
timur. Kalau Surep ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin itu mestinya ora tenang iso wae. Wong ora melo ngatur kok pede. Kayak hidup itu baik-baik. Jajanin bumi ya tenang ae kok baik. Ora melo ngatur tenangi bumi kok kowe tenang-tenang. Ngerti ngatur. Ngerti dituwak barat kowe numpakmu. Nah kita ini kan gak melo ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulanya Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo faida hiya tamu. Kok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumar likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene ruang tamu niku utek wis ngono. Kan ngerti bumi buasan kowe ora tau mbok pikir. Tapi Allah ngelingno, kowe apa ngrasa aman ning dunya iki? Ayakhsifa bikumul ard, bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya tapi kowe makom ora ngono, tapi apik dablek ngene iki dadi urip penak dadi kita itu. Esuk jungkasan dasinan bariku ngantor sing penak. Wong ra roh penak cara aku penak. Aku ya seneng wong ra roh aku seneng dadi kok penak urip. Wis iki ya sing ngono. Wae politik satu pengaruh sembah kono ben ngono. Men mati bareng berarti sing bener. Jadi pun rokok lho. Gak enak. Wala lakum nes kabeh digawe sementing sing syukur ya gak apa-apa kedasinan letil lak sementing apa syukur. Takoki apa ning ndi golek syukur. Ya tapi lucu dosen takoki muni ngono ya lucu. Dadi sok suci. Nah terus piye? Golek duwe. Karena apa tadi profesor bang golek duit? Maksudnya ngomong profesor ya golek duit, berarti kan bodoh. Yang bener dia bi. Jangan usah jawab. Lo cara di goblok. Iya bera. Masa jawab biasa wae. Kita orang no ini plus ini. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa tasyurun. Jadi kanjeng Nabi nano gerhana itu takut sampai sholat gerhana. Ketika ditanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Kapan gerhana kalau matahari dan rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah sing gawe ora kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu disebut amin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kemudian bumi ini melumar ngalami likuifaksi. Makanya bumi juga gitu, misalnya air sama ini baik-baik saja kata Allah. Ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'in qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air secara segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir, ngombe bergegean rokok, bariku untuk duit maklaran politik, sore pengono, jago menang syukuran orang gremeng semua. Jari malaikat ya Allah, rom Allah iku kapan dul ini. Tapi Allah Rahman Rahim ini kok dhuwur bang. Semoga kau terpengiran. Semoga eling, semoga ngambil gula, semoga latihan eling pengiran. Semoga uskuru wa dikron apa kasih eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala samso srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te saben-saben siji minimal sange samas lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krono mongso musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat. Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan diakhiri. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Nggih, semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Terus ini walain zalata in amsakahuma min ahadin
mimbati. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacauan. Nah sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dilingno Allah wala allakum kurun. Dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, iku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae ora usah sepaneng, tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak budunat sing nyembah sira kabeh menduni sang jane Allah khairi tilane Allah wa hum tawi liyane Allah iku alas nami sale pira-pira berhala iku mayam liku ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma elafa fatinawati tegese kulit arine kurma so cilik lah kitmir anane kurma cek iki ono namane lugute apa iku lho, lugute sawi, kayak ngono mana lugute sawi, ono semanane apa? Biji sawi kok cilik napa? Apa cuma mana partikel nuklir kaya gaul kiai bukan gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sebetulnya apa? Intat ulamun ngajak sira huming asnam la yasma'u du'akum. Berola-berola mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardan ing gampang arilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema ajabukum tegese ora nyembah dani sapa berola kumin sira kabeh. Wa yaumil kiamat yang dina kiamat furuna ngafiri sira kabeh syirikikum lan sirik-sirik sira kabeh bi isrokikum. Tegese kelawan sirik sira kabeh ya ing para brala Allah. Ya tabaru tegese lebaran sapa ngakeh mingkum sang sira kabeh. Ya tabaru tegese lebaran sapa asnam utawa wong-wong sing dianggap asnam. Mingkum sang sira kabeh wa men ibadatikum lan sang nyembah sira kabeh ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yunabbi'u kala ora iso nerangno ka ing sira. Dengan keterangan sebaik ini, sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya, kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat sing maha napa bijak wala yunabi ulan ora iso nyritani detail ora iso nyritani hebat kaing sira bi ahwali daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini sedetail ini sehak ini senyata ini sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manane sing tengene Al-Qur'anul Karim mislu khabirin sepadane zat sing maha bijak alimin tegese zat sing pak mirsani wa wati al khabiru Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ya naswa ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاغتسلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit mayyitin fa ahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Wallahu ta Allah iku alladzi kudat arsala kang ngirimna sapa ladzi aryaha ing pira-pira angin
Wa kang ngatur sapa ladi ariyah ing pira-pira angin. Wa fi qiraatin ang siji qiraah arriha. Mutus angin. Fatusiru mongko iso gerakno apa riyah sahaban ing mendung. Al mudhari utai redaksi fi'il mudhari ning lafat fatusiru iku li hikayatil hali krana nyritakno keadaan al madiyati kang wis kliwat. Etus rijuhu tegese iso gerakno apa riyah hu ing sahab. Barang angin iso gerakno mendung dikirim ke daerah sing mau ada hujan fasuk penahu. Mongko nyiramno ingsun hu ing ikilah sahab. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuknahu iltifatun utawi pindah. Cara ki kuno manane mengo ganti redaksi anil ghaibati saking dhamir ghaib. Mestine kan fasaqahu napa? Fasaqahu ke alladzi arsala berarti fasaqahu tapi digenti napa? Fasuknahu. Fihi ku tetep ing dalam dawuh fasuknahu iltifatun utawi ngrubah redaksi anil ghaibati saking dhamir ghaib dirubah dadi dhamir napa hadir dhamir nanil tak terno tak kirimno ila baladin maring siji daerah mayitin kang mati bitasdidi dawuh mayit kelan tasdid wa takhfifi lan takhfif mayitin la nabata kang ora ana tanduran iku maujud biha kelawan ing dalem baladin mayit. Sause ana udan fa ahyaina mongko nguripno ingsun bihi kelawan anane sahab. Manane sahab mriki udan al ardo ing tak uripno al ardo ingsun nguripno ing bumi minal baladi sange siji daerah. Ba'da mautia sause matine arat manane yabasiha tegese garinge arat. Ambatna tegese nukulno ingsun bihi kelawan ikilah mator azra ing tanduran wal kala alan rerumputan azara ing tanduran walakala alan rerumputan kadzalika andusyuru kadzalika iku koyok mengkene kejadian bumi mati so tak uripno bibit mati so tak uripno dadi tanduran sing besar andusyuru utawi dalil kebangkitan sangka kubur ayil ba'su tegese tangi sangka kubur wal ihya ulan nguripno man te sapane wong ku kana ana sapa man yuridu ngarepno sapa man ngarepno alizata ing keluhuran wong sing pengen mulya iku mestine falillahil izzatu jami falillahi mongko iku kagungane Allah sarasan alizatu te kehormatan jami'an halis kabehane fid dunya maknane nak cecekelan Allah iku kehormatan fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan ing dalam akhirat. Falatunalu mongko ora den perkoleh apa izzah minhu sanggeng wong illa bi taatihi kecuali kelawan taat ning Allah. Nah sampean maknane minhu sanggeng Allah ya illa bi taati kecuali taat ning Allah fal yutihu mongko taat sapa wong hu ing Allah. Ilahi maring Allah sarasane asadu iso munggah apa al kalimu apa pira-pira redaksi atau kalimah atau ibu kang suci maknane terjadi tenanan lan ora iso rubah-rubah. Maknane ya lamuhu tegese dadek ya maluhu napa ya lamu ain lam napa laman ya lamuhu tegese ingkang ngerteni tenan maksude napa ngerteni sing bil ilmi ya lamuhu tegese mirsani sapa Allah ya'lamuhu tegese mirsani sapa Allah hu ing ikilah at-thayyib wa wa ta'al kalimut thayyib la ilaha illallah iku kalimat la ilaha illallah wa nahwa lan sebadane la ilaha illallah wal amalu sholihu te ngamal sing saleh ngamal sing layak saleh maknane layak atau pantas atau sesuai iku yarfa'uhu iku ngangkat sapa Allah ing amal saleh maknane ngangkat yakbalu tegese nampa sapa Allah ing amal saleh. Mun mengke nak sing ra cocok maknane dimaknani dhewe kadang Imam Suyuti niku yo gloyor. Terus Imam Suyuti niku mufassir yo duwe versi kadang napa? Versi iku yo duwe versi tandingan terus koyo polling napa. Terus dadi ulama iku yo koyo polling. Mane ra usah dadi ulama dadi mereka kan napa? Akan polling. Cuma nak syukuran oleh wong syukur yo oleh gampang syukur.
Jadi keliru ngelarang syukur dosa gede no. Waladina yamkuruna sayyi'at mungkin kula terang. Waladina te wong akeh yamkuruna kang mereka daya sapa ladina al makarati iklan pira-pira reka daya asayati kang elek. Misale bin Nabi iklan Kanjeng Nabi. Mau ampun anut kula mawon sementara sampai alim dhewe no. Bin Nabi misale ngreka daya Nabi. Fi dari nadwati ing dalam omah dari nadwa. Ini ku omahe wong Quraisy khusus perkantoran sing didamel rekayasa mateni Kanjeng Nabi. Minta kitihi saking rekayasa pe belok Kanjeng Nabi. Belok nyancang supaya Nabi gak berkutik nih. Cara wong Jawa ana apa? Belok nyancang. Au qatli utawa mateni Nabi. Au ikhraji utawa ngusir Nabi. Kama wedine perkara dikira kang den sebut apa fil anfal ing dalam surat Anfal. Iku lahum tetep kedue kabeh ada bunte siksa sadidun kang banget. Lawa makru ila ika utawi rekadayane wong kabeh iku wa ya makru iku ya buru bakal rusak apa makru. Ayahliku dikse rusak apa makru. Wallahu ta'ala khalaqa gawe sapa Allah kum ing sira kabeh. Kowe iku digawe menturobin saking lemah. Kowe sing melok laga kompetisi ning donya sing pleta-plete iku mbok trimo digawe kene apa? Lemahnya dari bahan mati yang enggak bisa berpikir bi khalqi abiku. Kelawan gawe bapak sira kabeh Adam tegese Adam itu saking turun. Jadi alam raya yang sekarang manusa dadi mlete melok pilkada pilpres semua melok dukung mendukung iku kabeh dhisik sangka napa? Turab. Jadi mestine kudrohe Allah sangka turab dadekno kowe saiki iku bukti nyata nanti Allah pasti mampu mengembalikan kita setelah kita jadi apa? Turab, jadi lemah. Jadi saiki kan wis nyatane Allah iso bangkitkan kita dari hanya napa? Turab, dari debu. Normalnya nanti ya lebih mampu lagi karena apa? Materinya sudah pernah diciptakan. Ampun eling-eling ngono terus. Semua menurut Faten mengkono ana periode kowe digawe sangka mani. Mani yang tegese mani. Bi khalqi dzurriyyati kelawan gawe anak turune Adam minha saking nutfah. Jadi Adam pertama dibikin turab, kemudian periode anak putu. Materi ini saking apa? Nutfah sangka mani. Sumaca alam kono digawe sapa wa taala kum ing sira kabeh azwajan ing pira-pira pasangan. Dukuran tegese pira-pira lanang wa inasalan pira-pira wedok. Dadi digawe pasangan ana sing dadi lanang ana sing dadi wedok. Wa matahmilan orang ngandung sapa min unsa wong wedok sapa wae wala taulan orang lahirna sapa unsa ila bi ilmihi kecuali kelawan ilmune Allah. Halun tegese iku dadi hal maklumatan tegese den kinawruhi lahu kedhi Allah. Wa ma amarulan ora den paringi umur sapa mim amaren sange wong sing dipanjangno umur. Ma yuzadu tegese mazadana ma ya ma mem za ana ya iki kitab kula iki. Ma yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing dikai tambahan umur. Ya, ma yuzadu tegese ora den tambahno apa fi umri muammarin ing dalem umure wong sing ditambahi napa? Umure tawilil umri kang dawa umure wala ing kosulan ora den kurangi sapa min umuri saking umure wong sing dikei umur dalikal muammarut kese wong sing dikei umur au muammarun utawa wong sing dikei umur akhara kang liya ila fi kitabin kecuali ing dalam kitab wa ta kitab Allahul mahfuz iku Allah mahfuz inna fi dzalika satamna mengkono kabeh ala wa ing atase Allah yasirun iku gampang hayyinun tegese gampang hayyinun tegese gampang. Kula terangaken nggih sing mulai napa waqul ladina napa arsalar riyaha fatusiru napa sahaban fasuknahu ila baladim mayitin taimatin wa fikiratin terus fa ahyana bil ardo pada mautiha kadzalikan nusyur. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih kias ali nggih. Kias ali itu analogi kias nggih, analog dados tenggene ilmu-ilmu usul fikih itu ada kias itu kan kias awlawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada kias setara namanya kias musawah setara. Ada kias fahwal khitab maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Nah, sampean saya tidak beda. Jawab mohon biasa mohon. Bodoh ya pantas, pinter ya pantas jawab ya. Kalau bolak-balik ngaji menerangkan ini. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok sih, ora oleh.
Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo, rasa bener itu gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok ku sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Oh, sekap polling ke apa ya? Ayo 02 sik sebab tahu. Iki sing wis syukuran iki. Apa sih? Hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Gue Mas 01 gue apa? Oh, menjadi tahu. Nah kan tengah-tengah kan. Wong loro padha ora jelas ya cara gue apa? Ndak tahu. Berarti menang 0 piro iki? 21. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali Mas. Sebelum jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah ya napa. Jadi nak bar iki urung wali cek apa? Mukadimah. Nah sekarang misalnya gini, saya mau minum teh, berarti saya melihat teh, terus saya minum teh. Karena saya fokus minum teh, terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya, terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh apa enggak? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja, membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Harus ngerti nak cilik kan potensi apa? Jatuh. Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa sing nyelametno Indonesia misalnya itu kan jadi. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada makhluk. Itu tidak boleh sih, iman ya mbek pangeran. Jadi dunia itu biasa wae ora usah dimani teman-teman. Oh, manusia kok iso nentokno apa? Dunia. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sing menentukan Allah. Iku ngono tenan awas ya. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Ngono sik engko nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh, terlena mau ngopi, wah enak esuk-esuk ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh, menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, zat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang pejabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang nah Allah itu lebih penting. Nah ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga. Karena Allah duko, dengan duko marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya. Karena zaman yang dunia ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui. Justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak ora jadi copet mangan kopo. Aku nak ora judi mangan kopo, aku nak gak dadi wong nakal mangan opo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan, birizkillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya Allah. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak tahu. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini Fuad Walian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu annasu niyamun wa idza matu intabahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi tak terang. Annasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek mati lagi tangi. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu Akbar. Lah zaman ning donya dintekno kowe ngomong no Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Mu iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entekno.
Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek, nak pensiun sumpek, hal-hal yang nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah, nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Karena ternyata setelah kamu di akhirat, yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Sausnya mati, kau ngerti, kau kabeh ndak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Nah, pas ilmu mau terlambat itu Allah duka, kalla apa alhaqumut takatsur hatta zurtumul qabir, kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener, Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allahu Akbar. Pas roh pas wayang mlebu neraka, mergo Allah kecewa. Ya saiki tapi wayang mlebu neraka, roh wis terlambat. Mulane tak warai saiki ben ora roh pas wayang mlebu neraka. Mergo nek roh terlambat, pas roh wayang mlebu neraka. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka hito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini, kata Allah. Fakashafna angka hito aka. Sekarang kamu saya kasaf, saya buka semua fakta. Fabasarukal yauma hadid. Sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting. Kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokusin, misalnya Rukin jelalatan lo cawe do ayu, fokus lo cawe do, gak Allah watu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raroh hae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan fala tahurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Kalau suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? Anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, kalau mati baru bangun. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sampai tak beda ini, ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa dia? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak tahu. Kemana? Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya, orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus lihat perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa nabrak. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab nabrak. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja,
fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa?